Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang media interaktif dalam bab praktik lintas bidang. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kalian tidak bisa lepas dari yang dinamakan artefak komputasional. Artefak komputasional ada di sekitar kita. Misalnya, ponsel yang kita pakai, token listrik, lampu lalu lintas, CCTV di sekolah, website sekolah, dan lain-lain. Artefak komputasional terus berkembang untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan permasalahannya. Artefak komputasional adalah objek yang diciptakan sebagai hasil berpikir komputasional. Objek ini dapat berupa kode program, aplikasi, situs web, foto atau gambar, audio, video, presentasi, dan lain-lain. Artefak komputasional dikembangkan melalui proses kreatif menggunakan perkakas dan teknik komputasi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Proses pengembangan artefak komputasional melalui proses interaktif yang merefleksikan ide dan kreativitas penciptanya untuk membuat sesuatu menjadi lebih efektif, efisien, indah, menarik, dan lain sebagainya. Dalam bab praktik lintas bidang ini, kalian akan mengembangkan artefak komputasional berupa media interaktif. Suatu metode komunikasi yang menghasilkan keluaran atau output media yang berdasarkan pada masukan pengguna disebut sebagai media atau multimedia interaktif. Media interaktif memungkinkan pengguna untuk mengontrol, menggabungkan, dan memanipulasi berbagai jenis media seperti teks, suara, video, grafik komputer, dan animasi. Media interaktif mengintegrasikan komputer, penyimpanan memori, data digital, telepon, serta teknologi informasi lainnya. Ciri media interaktif adalah yang pertama, interaktivitas. Maksudnya adalah pengguna dapat berinteraksi dengan konten. Ciri yang kedua adalah multimedia. Dalam media interaktif, menggabungkan teks, audio, gambar, animasi, dan video. Dan ciri yang ketiga adalah personalisasi, yaitu konten dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Untuk dapat berinteraksi dengan pengguna, media interaktif didukung oleh berbagai elemen seperti teks, gambar, animasi, audio atau suara, dan video. Mari kita pelajari satu persatu. Teks adalah komponen dasar media interaktif dan cara paling umum untuk mengkomunikasikan informasi kepada orang lain. Meskipun media interaktif sudah mencakup gambar, video, audio, dan grafik, teks tetap digunakan ketika informasi tidak dapat disampaikan dalam bentuk yang lain. Sedang gambar atau foto bertindak sebagai komponen vital dalam media interaktif. Ada dua jenis gambar yang dihasilkan oleh komputer, yaitu gambar bitmap atau raster dan gambar vektor. Bitmap adalah gambar yang terdiri dari titik-titik kecil yang disebut sebagai piksel. Sedangkan vektor merupakan bentuk grafis komputer dengan visual yang dibuat langsung dari bentuk geometris yang didefinisikan pada bidang kartesian seperti titik, garis, kurva, dan poligon. Elemen berikutnya adalah animasi. Animasi adalah proses menampilkan gambar diam dengan sangat cepat sehingga memberikan kesan gerakan yang terus-menerus. Animasi dapat disajikan dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Terdapat dua jenis animasi dasar, yaitu pet animation dan in-frame animation. Contohnya bisa kamu lihat pada gambar di samping, yaitu pohon bergoyang dan burung yang sedang terbang. Elemen berikutnya adalah audio. Audio atau suara dapat berupa ucapan yang bermakna dalam bahasa apapun. Elemen ini juga mencakup musik, efek khusus, dan sebagainya. Audio yang bagus dapat membuat gambar dan video tampak lebih intens dan nyata. Dan elemen yang tidak kalah penting yaitu video. Video didefinisikan sebagai tampilan peristiwa atau adegan yang direkam. Cara ampuh untuk menyampaikan informasi dalam aplikasi media interaktif adalah dengan menyematkan video. Video dapat membawa pembaca ke tempat yang menjadi pusat cerita untuk mendengar dan melihat seseorang yang menjadi pusat cerita.
Media interaktif kini sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Adanya media interaktif memberikan beberapa keuntungan bagi kita, di antaranya seperti meningkatkan efektivitas transfer informasi, mudah digunakan, multisensorial, menjangkau audiens yang luas, dan menyediakan akses ke berbagai bentuk informasi. Berikut ini adalah beberapa contoh media interaktif dalam pembelajaran, yaitu Kahoot, game edukasi yang bisa digunakan untuk kuis. Berikutnya ada Quizizz, platform kuis yang memungkinkan siswa belajar sambil bermain. Lalu ada juga Edpuzzle, yang memungkinkan guru untuk menyisipkan pertanyaan ke dalam video. Itu dia materi kita seputar media interaktif. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.